Setelah selesai, jemaat Tuhan saya sudah untuk berdiri. Dalam ibadah pada pagi hari ini kita meyakini bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Mari kita naikkan pujian penghormatan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allahnya. Biarlah segala pujian penyembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari sama-sama kita mau katakan, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kami mau nyatakan keagungan-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari sama-sama kita katakan hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan, dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi Dia Raja di atas segala raja. Kami mau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan hormat bagi Raja mulia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tanahnya. Haleluya, haleluya, di hadapan tanahnya. Haleluya, haleluya, di hadapan Benar ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak menerima segala hormat kemuliaan. Karena Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita mau nyatakan terpujilah Engkau Allah yang perkasa, Raja yang mulia. Pujilah Tuhan, Allah yang perkasa, luruskan dan selamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan yang mencintai dan mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat sepanjang kehidupan kami Engkau terus menyertai kami Tuhan. Dan kami boleh memberikan kesempatan untuk datang berkumpul bersama dengan saudara seiman, bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan di dalam ruangan ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan nama Engkau Tuhan, Allah yang selalu hadir bagi setiap kami. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga nanti berakhirnya, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca Mazmur bertanggapan, terambil dari Mazmur pasal 18 ayat 2 sampai 3. Mazmur 18 ayat 2 sampai 3 kita baca secara bergantian. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh berikan salam pada kiri dan kanannya. Kita percaya kita punya Tuhan, Allah sumber kekuatan kita. Benar Tuhan, kami ada sampai hari ini itu bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Mari Bapak Ibu kita mau katakan, Allah sumber kuatku. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamat. Sekali lagi kita mau katakan, Dia sumber kekuatan kita. Benar Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Mari Bapak Ibu dengan iman kita mau katakan, benar Tuhan, hanya Kau milik kami di surga, tiada yang lain selain nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, benar Tuhan, hanya Kau milik kami di surga, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan. Tak kuandalkan kekuatanku, Benar, namun yang pasti Kau tetap selamanya di hati kami. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Sama-sama kita katakan, Dia Allah sumber kekuatan kita. Benar Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu pada hari ini dengan komitmen kita mau katakan, kami berdiam Tuhan di dekat bait-Mu. Kami menyatakan hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami. Biarlah hati kami boleh terus kagum akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau berdiam di bait Tuhan, menikmati kasih-Mu. Aku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berbalik temukan cintamu. Katakan, di sana Kau menanti kami Tuhan. Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh,
Mari kita katakan, hidupku hanya untukmu Tuhan. Segenap hatiku takut akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Hajatku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan, ajar kami berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong setiap kita untuk boleh semakin dekat di hatinya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Benar Tuhan, satu hal yang kami rindukan untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Mengasihi Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami menyatakan Kaulah sumber kekuatan kami, Kau penolong kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Benar, kuasa-Mu nyata melebihi apapun yang ada di dunia ini. Biarlah kami boleh semakin dekat dengan Engkau dan mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi kita mau katakan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, dengan iman kita mau katakan, kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Mari jemaat Tuhan, tundukkan kepala. Kita mau bersama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Pujian yang sangat meneguhkan setiap kami Tuhan, bahwa sumber kekuatan kami berasal daripada Engkau. Kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuatnya kami, bukan karena hebatnya kami, tetapi Tuhan, itu semua karena cinta-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan Tuhan perenungan firman pada hari ini. Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, memberikan kami hikmat, pengetahuan, bahkan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu sumber kekuatan tanpa batas. Jika dikatakan ada sumber kekuatan yang tanpa batas, berarti ada sumber kekuatan yang terbatas. Sumber kekuatan yang terbatas itu adalah diri kita sendiri. Bahkan hal-hal duniawi yang kita pegang saat ini, itu adalah hal-hal yang ada sementara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat apa yang menjadi sumber kekuatan tanpa batas. Namun di awal firman Tuhan hari ini saya mau kita bersama-sama melihat satu fakta unik tentang pohon bambu. Bapak Ibu semua tahu ya pohon bambu itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara, saya dulu ketika masih di kampung, ketika selesai berkebun, saya dan orang tua saya suka mengambil sayur yang disebut dengan rebung. Ya, Bapak Ibu, kita melihat rebung ini ketika ia baru ditanam, dia tidak langsung bertumbuh di atas tanah dengan cepat. Bertahun-tahun lamanya pohon bambu ini baru menunjukkan ujungnya di atas tanah. Kenapa? Karena dia berfokus di dalam akarnya. Dia mau semakin dalam supaya akar itu kuat. Sehingga nanti ketika ia tumbuh, dia tidak mudah goyah ketika ada badai, ketika ada banjir. Mungkin kalau kita melihat pohon bambu di ujungnya kalau ada angin pasti patah. Itu patahnya pasti dari atas atau dari tengah. Tidak pernah dari akarnya. Kenapa? Karena fondasi dari si pohon bambu ini kuat. Bapak Ibu, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita punya banyak tantangan. Baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam hubungan, bahkan di dalam pelayanan pun kita punya tantangan sendiri. Tetapi ketika kita punya akar yang kuat, kita punya dasar yang kuat, maka sebesar apapun goncangan yang ada di sekitar kita, tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seberapapun orang di luar sana yang mungkin menganggap kita tidak berguna, menganggap kita tidak penting, tetapi ketika kita punya dasar yang kuat itu adalah Tuhan sendiri, itu tidak akan mempan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita akan melihat bahwa firman Tuhan atau ilustrasi ini selaras dengan apa yang ditulis di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saya bahasakan di dalam bahasa saya sendiri Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan bahwa saya itu punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, tetapi kita hidup dalam kegelapan, artinya bahwa perkataan kita bersekutu dengan Tuhan itu adalah dusta. Kita tidak melakukan yang namanya kebenaran. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita harus bisa menjadi sesuatu atau seseorang yang harus hidup bersekutu bersama dengan Tuhan? Apa yang menjadi hubungannya kekuatan kita dengan kekuatan rohani? Bapak Ibu, kita melihat
bahwa di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 ini itu bercerita tentang hubungan dan juga tentang persekutuan dengan Allah. Mungkin saat ini kita katakan saya punya hubungan yang baik dalam Tuhan. Saya punya persekutuan yang baik di dalam Tuhan. Tetapi apakah benar di dalam persekutuan itu benar-benar ada Allah dalam kehidupan kita? Karena dikatakan ketika kita bersekutu dengan Allah, berarti Allah itu ada bersama kita. Dan jika Allah ada bersama kita, maka Dia yang Maha Kuasa itu yang berdiam di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bukan hanya di dalam gereja Kristen Kalam Hidup kita punya persekutuan. Di luar sana mungkin di kantor kita punya persekutuan. Tapi sejauh mana persekutuan itu bisa mengubah kehidupan kita? Sejauh mana persekutuan itu mengarahkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita, mungkin firman Tuhan ini sudah seringkali kita mendengarkan. Tapi apakah benar firman itu hanya sekedar kita dengarkan, sekedar kita mengerti, tetapi firman itu tidak kita hidupkan dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini mari kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, hakikat kehadiran Allah di dalam hidup orang percaya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 16 dikatakan di sana adalah intinya persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan kita tahu kita datang beribadah, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bait Allah. Kita adalah bait Allah. Bapak Ibu coba bayangkan kalau misalkan kita kehadiran teman terus datang ke rumah kita. Rumah kita berada di dalam posisi yang berantakan, barang ada di sana gitu ya. Apakah kita nyaman menerima tamu datang ke rumah? Kita dikatakan sebagai bait Allah. Roh Allah diam di dalam hidup kita. Apakah kita layak menerima tamu itu datang ke hidup kita? Dengan hidup kita yang penuh dengan dosa, dengan hidup kita yang masih hidup dalam keduniawian. Tapi dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa kita ini adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya secara pribadi mengatakan, Tuhan apakah benar hidup saya sudah menjadi bait Allah? Kita tahu Roh Kudus adalah roh yang tidak berdosa, tidak bercela. Dia mau hadir di dalam pribadi saya yang kadangkala emosinya masih ada, kadangkala melupakan Tuhan, kadangkala tidak menganggap ketika Roh Kudus berbicara menegur saya. Apakah saya layak menerima Roh Kudus sebagai bait Allah yang hidup di dalam kehidupan saya? Tetapi saya ingat kembali, dokter ada bukan bagi orang yang sudah sehat. Rumah makan bukan ada bagi orang yang sudah kenyang. Gereja bukan ada buat orang-orang yang benar. Demikian juga dengan Roh Kudus ada di dalam hidup saya, bukan karena saya benar, bukan karena saya kudus, tapi karena Ia mau mengubah yang tidak baik itu menjadi baik. Orang kalau datang ke rumah makan karena lapar, ketika ia menikmatinya ia kenyang. Orang datang ke rumah sakit ketika ia diperiksa, diberikan obat, tentu yang diharapkan adalah kesembuhan. Demikian juga dengan apa yang diharapkan oleh Roh Kudus. Ia hadir ke dalam pribadi hidup kita, harapannya adalah supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak lagi berfokus pada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kehadiran Allah di dalam kemah bait suci atau yang disebut dengan bait Allah. Di sana tidak sembarang orang bisa datang beribadah kepada Tuhan. Sekali setahun imam besar datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak semua orang bisa datang menghampiri Tuhan. Tetapi proses demi proses, tahun demi tahun, Allah atau yang menjadi Yesus Kristus yang kita kenal datang ke dunia, Ia mati bagi setiap kita, sehingga penghalang tirai itu terbelah. Sehingga sekarang kita mau datang kepada Tuhan, bukan hanya ketika kita minta imam atau kita meminta hamba Tuhan, tolong sampaikan doa saya kepada Tuhan.
Sekarang kita berada di sini, kita bisa berbicara kepada Tuhan melalui doa. Saat kita bekerja, kita bisa menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan. Saat di rumah juga kita bisa melakukan hal demikian. Tidak ada lagi yang membatasi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya juga teringat dengan di dalam 1 Korintus 3:16 ini, bahwa di mana Rasul Paulus juga pada waktu itu mengalami yang namanya duri dalam daging. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Tantangan yang didapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu bukan tantangan yang mudah. Tetapi Tuhan katakan kepada dia, cukuplah bagimu kasih karuniaku. Artinya bahwa di dalam kesusahan, di dalam tantangan yang ia hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kita kembali melihat 1 Yohanes tadi Bapak Ibu Saudara. Jika kita mengatakan bahwa kita bersekutu dengan Tuhan, berarti ia ada di dalam hidup kita dan kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Mengapa? Karena jika kita benar bersekutu dengan Tuhan, artinya kita hidup di dalam terang. Kita hidup tidak ada lagi yang namanya dosa, tidak ada lagi hal-hal yang membuat Tuhan kecewa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di atas kita ini ada lampu. Ada bermacam-macam, ada yang panjang, ada yang bulat. Kalau Bapak Ibu pergi ke rumah makan, mungkin ada yang mewah, berhias-hiaskan, mahal harganya. Bapak Ibu kalau tidak dialiri aliran listrik, apakah lampu itu berguna? Tentu tidak. Sama dengan kehidupan kita. Aliran listrik itu ada, Tuhan itu ada. Tetapi ketika kita tidak terhubung dengan aliran itu, kita tidak terhubung dengan Tuhan itu, maka apa kita punya kekuatan untuk bisa menjadi terang bagi sesama kita? Tidak. Ya, saya tidak mengatakan kita harus menjadi lampu dulu Bapak Ibu. Ini sebuah gambaran bahwa kita perlu terhubung dengan Tuhan, perlu persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa slide sebelumnya. Ya, Roh Allah menjadi sumber rohani tanpa batas. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Yang menjadi sumber kekuatan kita itu adalah Roh Allah itu sendiri. Kita mungkin mengandalkan diri kita untuk bisa kuat. Apalagi sumber-sumber kita untuk bisa kuat. Kita pergi jalan-jalan, scroll TikTok, media sosial, apalagi belanja. Baik kalau lagi 66 nanti ini bulan 6 nih, 66 diskonnya besar-besaran Bapak Ibu ya. Kita akan melakukan banyak hal untuk apa? Membuat kita bisa tetap kuat di dalam tantangan yang kita hadapi. Kita mungkin juga bercerita dengan saudara-saudari kita, bercerita dengan teman kita. Tapi apakah hal itu akan terus ada menguatkan kita? Tidak. Itu hanyalah kekuatan sementara. Kita butuh Bapak Ibu. Tetapi kita mau kembali lagi bahwa sumber kekuatan yang tak terbatas itu adalah Roh Allah. Tuhan Yesus sendiri yang hidup di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada kita. Apa yang menjadi sumber kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan. Pertama adalah kekuatan untuk mengalahkan dosa dan kegelapan. Dengan jelas 1 Yohanes 1:6 mengatakan hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan berarti kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Kita masih melakukan hal-hal yang bagi kita menyenangkan. Bagi kita sudah menjadi kebiasaan kita. Tetapi kita lupa bahwa di dalam kebiasaan itu kita tidak pernah mengharapkan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Roma pasal 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan yang mengalahkan maut bekerja di dalam hidup kita sekarang ini. Kita tidak lagi harus takut pada kuasa dosa karena Roh Kudus memberikan kita kemampuan, memberikan kita kemauan dan kekuatan untuk memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hidup kita yang bisa dikatakan seperti lingkaran penuh, kita yang mungkin berada di dalam posisi yang
ada di angka 360 derajat misalkan. Yang Roh Kudus harapkan adalah kita berbalik arah menjadi 180 derajat. Bukan cuma 1%, 2%, tapi apa? Tuhan mau kita benar-benar sungguh berbalik arah dari yang namanya kegelapan kembali kepada terang yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Kedua, Bapak Ibu Saudara, kekuatan di tengah kelemahan dan penderitaan. Kita beberapa hari yang lalu telah berduka bersama-sama, kita menangis, kita sedih Bapak Ibu Saudara, karena kenapa? Orang yang kita kenal, keluarga kita pergi meninggalkan kita. Itu bukan hal yang mudah yang bisa kita terima. Saya sendiri pun yang mungkin tidak begitu mengenal beliau, hati saya ya sedikit apa besar Bapak Ibu, ya ada gitu ya, melihat kehilangan beliau. Keluarga mungkin akan mengalami keterpurukan. Saya yakin setiap kita pernah mengalami yang namanya kehilangan. Kehilangan bukan berarti kehilangan benar-benar hilang dari dunia, mungkin pergi meninggalkan kita, mungkin tidak lagi bersama-sama dengan kita tidak lagi melihat fisik mereka. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa kuat? Apakah kita masih bisa bertahan? Atau kita hidup di dalam penderitaan itu tidak mau melangkah? Firman Tuhan katakan bahwa kita boleh diberikan sebuah tantangan, kita boleh diberikan sebuah kekecewaan, tetapi jangan lupa untuk terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hidup kita tidak berhenti hanya pada saat itu. Rasul Paulus seperti saya katakan tadi bahwa dia pernah mengalami duri dalam daging. Tuhan katakan kepada dia bahwa cukuplah bagimu kasih karuniaku. Artinya bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus itu cukup bagi dia di dalam masa penderitaan yang dialami. Firman Tuhan ini juga katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa cukuplah bagi kita kasih karunia Tuhan di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap tantangan yang kita alami, bahkan kelemahan yang kita alami. Karena apa? Karena Roh Allah ada dan diam di dalam hidup kita. Saat kita merasa lemah, justru disitulah kekuatan Allah mengambil alih semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara ketika ia dalam satu tantangan, dia mengatakan begini kepada saya tidak tahu lagi harus seperti apa, dan ketika saya bersandar kepada Tuhan, kekuatan itu muncul dalam hidup saya. Bukan karena saya tinggal sendiri, bukan karena saya tidak lagi punya siapa-siapa, tetapi karena saya punya Tuhan yang selalu bersama dengan saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya ingat sekali ketika perjalanan saya dari Nias datang ke Bandung kuliah di sini. Ketika saya ditawarkan untuk kuliah Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah kepikiran untuk bisa sekolah teologi. Dulu saya rindunya adalah ketika saya tamat saya mau belajar atau kuliah matematika. Tapi kehendak Tuhan beda. Mungkin kalau saya lanjut kuliah saya matematika, saya banyak perhitungan kepada Tuhan. Tetapi ketika saya kuliah dalam teologi, saya tidak lagi perhitungan, tetapi Tuhan yang perhitungkan kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ketiga yang mau kita renungkan bersama adalah kekuatan untuk bersaksi dan melayani. Siapa Bapak Ibu Saudara di sini yang ketika kita bertemu dengan orang yang membuat kita lemah, ketika kita melayani, mereka katakan bahwa untuk apa melayani? Jadi jemaat biasa saja. Ketika ada yang mengatakan, untuk apa bersaksi? Nikmati saja berkat Tuhan. Satu kesaksian saya mengenai hal ini Bapak Ibu Saudara ketika saya berbincang-bincang dengan teman-teman saya, mereka heran. Arti kok kamu mau melayani Tuhan? Arti kok kamu belajar tentang teologi? Bapak Ibu Saudara, apakah saya marah kepada mereka? Saya kesal kepada mereka? Tidak. Justru saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mempercayakan saya untuk melayani Dia, walaupun di dalam banyak kekurangan, tetapi Tuhan mau memberikan saya kekuatan untuk bertahan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku. Firman ini dengan teguh mengatakan kepada saya bahwa arti ketika kamu mengandalkan Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, begitu banyak tantangan yang mungkin membuat kamu jatuh tidak akan goyah. Karena kenapa? Kamu punya Tuhan yang kuat. Setiap gereja pasti punya tantangannya sendiri. Apalagi kalau dia Gen Z, Bapak Ibu Saudara, ketika satu tantangan yang dia diberikan satu tantangan, dia akan undur dari pelayanan. Dia tidak akan lagi mau pelayanan. Kenapa? Pertanyaannya adalah, benarkah Roh Kudus sudah diam di dalam kehidupan dia? Benarkah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita ketika tantangan itu ada dan ketika kita mau melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Inilah bedanya kekuatan dunia dan kekuatan roh, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan dunia akan habis jika kita pakai itu setiap hari. Tetapi kekuatan roh justru tidak pernah ada habisnya. Dia akan terus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kemarin kami beberapa tim besuk melayani di rumah Ibu Lina. Evangelis Yohanes mengatakan bahwa hidup kita itu diibaratkan seperti jam. Bapak Ibu punya jam atau mungkin ada di jam dinding. Jam ini akan terus berputar, Bapak Ibu. Tetapi ketika baterainya habis, apakah jam ini berguna? Tidak. Kita hanya menggunakannya sementara. Tetapi kehidupan kita yang ada di dalam Tuhan akan terus berputar, Tuhan akan terus menyertai setiap kehidupan kita. Dan Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 ini, kekuatan roh hanya akan mengalir dan bekerja dengan nyata jika kita memilih untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, saya sekalian promosi Bapak Ibu, kita di KKK punya banyak persekutuan. Ada persekutuan apa? MPD, persekutuan doa pagi, persekutuan pria, wanita, lansia. Ada juga persekutuan komsel. Bapak Ibu mari. Persekutuan ini ada bukan hanya sekedar supaya tim kerohanian itu punya kegiatan. Tetapi persekutuan ini ada supaya Bapak Ibu Saudara bisa datang, kita bersama-sama bersekutu. Jika Bapak Ibu punya beban, mari kita sama-sama bercerita gitu ya. Siapa tahu hamba-hamba Tuhan bisa membantu, mendoakan gitu ya. Sekalian promosi Bapak Ibu. Dan saya berharap minggu depan sudah ada yang mau ikut bergabung di dalam persekutuan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menutup khotbah ini dengan 3 hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana menjaga persekutuan? Pertama, hiduplah di dalam terang, berkomunikasi melalui doa, menyelami firman-Nya. Hidup di dalam terang bukan berarti kita berada di dalam ruangan yang terang, bukan. Tetapi kita mau menjadi terang bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Hidup jauh daripada Tuhan, hidup yang mengandalkan dirinya sendiri. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang percaya yang mau membagikan terang itu bagi setiap orang. Saya tahu Bapak Ibu semua punya tantangan, punya problem masing-masing. Tetapi ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, saya masih melihat senyum Bapak Ibu Saudara, betul? Boleh saya melihat senyumnya? Yang tidak senyum berarti Roh Kudus enggak ada. Nah, jadi saya semakin semangat Bapak Ibu untuk berdiri di depan ini. Kita masih bisa nambah 30 menit lagi. Bapak Ibu Saudara, kedua adalah berkomunikasi melalui doa. Ada satu momen waktu itu ketika saya sedang ikut persekutuan, hamba Tuhan ini menanyakan kepada saya, "Harti, kalau kamu berdoa, apa yang kamu minta sama Tuhan? Atau apa yang kamu ceritakan sama Tuhan?" Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Biasanya kita mau datang sama Tuhan hanya minta saja Bapak Ibu. Pernahkah kita berdoa untuk orang lain? Pernahkah kita jadikan Tuhan tempat kita untuk bercerita keluh kesah? Hanya saat kita butuh saja kita baru datang kepada Tuhan. Ibaratkan ketika kita datang komunikasi nih, saya datang kepada Cicencen. Saya pasti datang kepada Cicencen nanyakan, "Ci, ini gimana ya supaya lagunya ini
enak dinikmati oleh jemaat Tuhan. Saya tidak mungkin datang kepada Cicencen, Ci, ada duit nggak Ci? Nggak mungkin. Kita jangan jadikan Tuhan sebagai mesin ATM saja Bapak Ibu. Ketika kita butuh, kita datang, bawa kartu, klik, ketik nominalnya keluar. Setelah itu pergi, ninggalin Tuhan. Saat kita butuh lagi, kita datang lagi ke mesin ATM, masukin lagi. Oh sekarang kalau bisa nggak pakai mesin ATM ya, sudah pakai barcode ya, sudah canggih sekarang. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa jangan jadikan Tuhan sebagai mesin ATM saja. Ketika kita butuh saja kita mau datang sama Tuhan. Kalau kita sudah dapat yang kita mau, kita lupa sama Tuhan. Nah, atau lagi kalau kita lagi dalam pergumulan, kita baru datang sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau berkomunikasi melalui doa. Ceritakan bukan hanya apa yang kita minta, tetapi ceritakan apa yang menjadi rencana Tuhan ke depannya dalam kehidupan kita. Ketiga adalah menyelami firman-Nya. Ya, menyelami, Bapak Ibu ya, bukan berenang. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lihat seberapa dalam firman itu berkata kepada kita. Ada kalanya kita pasti bosan mendengar firman Tuhan itu aja. Ada kalanya kita bosan mendengarkan, aduh firman Tuhan ini lagi, ayat ini lagi. Mungkin ayat ini sudah kita dengarkan dari sekolah minggu sampai sekarang kita sudah berumur 40-50 tahun. Apakah kita bosan mendengarkan firman Tuhan yang sama? Tidak. Karena setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, firman itu pun tidak akan pernah sama ketika kita pertama kali merenungkannya. Ada yang mengatakan bahwa dunia saat ini semakin jahat Bapak Ibu. Dunia saat ini akan semakin membuat kita iman menjadi lemah. Firman Tuhan hari ini sangat menegurkan saya secara pribadi bahwa di tengah tantangan, di tengah dunia yang begitu jahat, saya punya Roh Kudus yang diam di dalam hidup saya, yang menjadi bait Allah. Caranya adalah bagi saya sekarang adalah saya mau menjadikan hidup saya sebagai bait Allah yang kudus. Tidak lagi memikirkan duniawi, tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak sepantasnya saya pikirkan, tidak hidup di dalam kegelapan. Itulah yang harus kita lakukan untuk menjaga persekutuan dengan Tuhan. Biarlah persekutuan-persekutuan yang ada saat ini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tempat Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu bukan hanya sekedar sebagai komunitas biasa, bukan hanya untuk mengisi luang kosong saja, tetapi menjadi tempat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan tema Prosata 1 tahun ini bahwa kita mau bersekutu, bertumbuh bersama dengan Tuhan. Saya mau menutup firman Tuhan hari ini dengan mengatakan bahwa Roh Allah menjadi sumber kekuatan rohani tanpa batas. Bapak Ibu tahu semua lambang yang ada di atas, misalnya ibu-ibu lansia itu saya bergabung ya, itu setiap hari ada saja gitu perenungan yang di-share. Subuh-subuh Bapak Ibu mengalahkan saya share pagi-pagi jam 4. Ada jam 3, ada jam 2, di grup lansia itu ada yang share-share. Saya bangga begitu ya, kenapa? Karena di jam segitu mereka masih memikirkan orang lain. Mereka tidak mau kabar yang mereka dengarkan, firman yang mereka dengarkan, mereka simpan sendiri. Tetapi mau semua orang di dalam grup itu boleh mendengar, melihat postingan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap mungkin hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan sangat terbatas. Tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk melakukan firman. Dan firman itu bukan hanya kita simpan saja, kita mau membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi keluarga kita, bagi sesama kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi kekuatan kami yang tidak pernah ada batasnya. Roh-Mu, kuasa-Mu yang diam di dalam hati kami, menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pribadi kami, di dalam tantangan kami, di dalam permasalahan kami Tuhan, pergumulan kami yakin dan percaya Tuhan,
Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan bersama kami menjalani kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan boleh dibagikan. Kita percaya kita punya Tuhan sumber kekuatan yang tanpa batas yang boleh senantiasa menolong dan menguatkan setiap kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyikan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami bersukacita. Kami menyatakan bahwa kasih Tuhan selalu baru. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu baru kami rasakan. Hingga pada hari ini Tuhan kau berikan kami kesempatan untuk kami bisa datang di rumah Tuhan, memuji bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan pada hari ini Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan persembahan ini agar boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Bahkan melalui kehidupan kami ya Bapa di luar gereja ini Tuhan terus berkati kami, mampukan kami untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan bersama-sama melihat pengumuman untuk kegiatan selama 1 minggu ke depan. Berita duka cita rekan sepelayanan kita atas nama almarhum Aan Hendrieni telah dipanggil ke rumah Bapa di surga pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Jenazah telah dikremasikan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Kami mengundang kepada seluruh jemaat untuk bisa hadir mengikuti malam puji dan doa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 pukul 18.30 secara onsite. Dan mengundang kepada seluruh pria untuk bisa bergabung dalam persekutuan komisi pria pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 pukul 18.30. Persekutuan doa pagi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pukul 8 pagi. Bersyukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 kita masih bisa melaksanakan ibadah umum yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Herianto dengan tema firman keadilan yang menyingkapkan kebenaran. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Yang dengan tema bukan keterpaksaan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung pembangunan gedung gereja, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tercantum
atau dimasukkan ke dalam amplop gereja yang sudah disiapkan. Ya, demikian pengumuman untuk kita selama 1 minggu ke depan. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita mau nyanyikan pujian, Aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kami percaya kemenangan pasti terjadi karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan yang besar, yang tak berganti dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu Tuhan. Kami terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa bersama. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu Tuhan, ampuni kami. Baik kami yang pelayanan maupun jemaat Tuhan yang hadir beribadah pada hari ini Tuhan. Biarlah kehadiran kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Engkau yang terus memberkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Engkau berkati setiap apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, bahkan 1 minggu ke depan Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan Bapak Ibu, Engkau berkati studi, Engkau berkati keluarga kami. Kami mau terus berharap bersandar kepada Engkau sebagai sumber kekuatan kami yang tak pernah terbatas Tuhan. Segala pergumulan kami pertaruhkan di dalam Engkau Tuhan, Allah yang memberikan kami pengharapan dan pemulihan. Kami yang hadir pada hari ini Tuhan, membawa setiap beban kami. Dan biarlah kami pulang dari tempat ini membawa sukacita daripada Engkau Tuhan. Kami mulai memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Engkau berkati gereja ini Tuhan. Kerinduan kami untuk merenovasi gereja Bapa, kiranya Engkau yang boleh bersama, memimpin, memberikan sesuatu hal yang menjadi kebutuhan Tuhan. Engkau berkati dana, Engkau berkati setiap proses yang ada Bapa, sehingga kerinduan kami ini boleh segera kami nikmati Tuhan. Kami mau terus memuliakan Tuhan, kami terus membesarkan nama Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja yang ada di GKKH Merakai Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat yang ada di sana, Engkau berkati setiap pengurus yang ada di sana Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap mereka untuk terus berharap bertahan di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan studi anak-anak yang ada Bapa, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu juga di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap kami menjadi pergumulan kami, menjadi tantangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa kami sempurnakan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita seteduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.